A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Keluarga besar Bina Insani Kediri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada masa COVID-19 ini kita masih diberikan hidayah, kita masih diberikan kekuatan, kesabaran serta keistiqomahan, sehingga kita masih mampu melaksanakan amalan-amalan, masih mampu melaksanakan ibadah-ibadah kita, dari puasa kita, sholat kita, tarawih kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah lainnya. Semua itu bukan saja karena kita kuat dan bukan saja karena kita sehat, karena masih banyak saudara-saudara kita yang kuat dan sehat, mereka tidak kuat untuk berpuasa. Maka ini perlu kita syukuri. Dalam sebuah pepatah Arab yang tentunya kita sudah hafal semuanya, disebutkan bahwasanya as-sabru yu'inu ala kulli amalin, bahwasanya kesabaran itu akan menolong setiap amal atau aktivitas kita. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kita keistiqomahan sehingga kita mampu untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Jamaah keluarga besar Bina Insani yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki separuh lebih bulan Ramadan, hampir memasuki 20 Ramadan ya. Maka kiranya sangat penting bagi kita untuk melakukan evaluasi. Apakah di dalam separuh yang pertama puasa kita, ibadah-ibadah kita sudah kita lakukan dengan optimal ataukah masih seadanya? Apakah kita sudah termasuk golongan yang sabiqum bil khairat, golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan,
ataukah kita masuk golongan muktasid, golongan yang pertengahan, ataukah bahkan kita masih masuk golongan yang zalimun li nafsih, golongan yang senantiasa menganiaya dirinya sendiri. Maka para ulama menyebutkan bahwa sabiqum bil khairat, golongan yang pertama adalah golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban dan mereka senantiasa menjauhi maksiat. Tidak hanya itu, mereka juga senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mereka menjauhi sesuatu yang makruh. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan muktasid, golongan yang pertengahan. Mereka adalah orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan senantiasa meninggalkan yang haram. Namun golongan ini masih sering meninggalkan sunnah dan masih sering melakukan sesuatu yang makruh. Dan yang terakhir adalah golongan yang mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, yaitu golongan zalimun li nafsih, adalah mereka yang menganiaya dirinya sendiri. Maksudnya adalah mereka yang meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka masih melakukan maksiat, serta mereka tidak melakukan yang disunahkan. Mereka masih suka melakukan sesuatu yang makruh. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sabiqum bil khairat, golongan orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Keluarga besar Bina Insani Kediri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak para dai, para muballigh, para asatid di Indonesia yang menggambarkan Ramadan sebagaimana tamu yang sangat istimewa. Seandainya Ramadan digambarkan sebagai tamu yang sangat istimewa, maka tentulah tamu ini adalah tamu yang super istimewa, yang menuntut untuk dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan tamu itu sudah menginap di rumah kita hampir 20 hari. Masih ada 10 hari terakhir untuk melayani tamu ini, maka kita optimalkan supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Maka ada yang mengatakan bahwa tamu ini bernama Ramadan, keluarga Ramadan, maka ayahnya bernama puasa, sedangkan ibunya bernama tilawah, serta anak-anaknya atau rombongannya bernama zikir dan amal-amal lainnya. Maka sudah berapa juzkah dari Al-Quran yang sudah kita baca, dan sudah khatam berapa kalikah kita selama Ramadan ini? Atau jangan-jangan kita masih lalai dan masih jarang untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat penolong bagi orang yang membacanya. Maka dari itu, seandainya kita berharap untuk mendapatkan syafaat daripada Al-Quran di yaumil qiyamah,
maka hendaklah Ramadan ini menjadi momen yang penting untuk kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya surga seorang muslim kedudukannya itu ditentukan daripada dia membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilkanlah, karena kedudukanmu, fa inna manzilaka, karena kedudukanmu di surga, inda akhir ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang kamu baca. Maka barang siapa yang menginginkan kedudukan surga yang tinggi di akhirat kelak, maka dia akan senantiasa berlomba-lomba untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran. Maka Ramadan adalah bulan yang pas, yang sangat istimewa kita gunakan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran dan memperbanyak sholat malam. Jamaah binaan Insani Kediri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gambaran yang kedua tentang Ramadan ini, para dai, para asatid, para mubaligh menggambarkan Ramadan sebagaimana pasar. Ramadan digambarkan sebagaimana market atau supermall, maka ketika Ramadan digambarkan sebagaimana market, dia adalah market yang super besar, market yang serba ada, pasar yang memberikan diskon besar-besaran, yang memberikan diskon di luar rasio berpikir manusia. Misalkan seandainya ada dalam pasar itu satu mobil Innova dibanderol dengan harga Rp3.000, satu mobil Avanza dibanderol dengan Rp2.000, dan HP saya ini mungkin bisa dibanderol dengan harga Rp1.000. Maka kita bisa bayangkan betapa orang-orang itu bernafsu untuk membeli dan berbelanja pada pasar tersebut. Seandainya pasar itu memberikan pengumuman besok pagi akan dibuka jam 7 pagi, maka kiranya orang-orang akan rela untuk berdesak-desakan. Orang-orang akan rela mengantri, meskipun rela mereka tidak tidur. Mereka akan mengantri dari jam 12 malam. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan giliran yang pertama dan memborong semua isi pasar tersebut. Maka beruntung bagi orang yang punya banyak perbekalan sebelum Ramadan. Dia sudah membekali dirinya, mencari perbekalan untuk bisa memborong daripada Ramadan ini. Dan sangat merugi bagi orang yang tidak punya bekal. Bisa jadi dalam 5 hari pertama bekalnya sudah habis, 10 hari pertama bekalnya sudah habis, maka dia tidak akan bisa memborong barang-barang yang istimewa pada bulan Ramadan ini. Dan puncak daripada pasar ini adalah ketika 10 hari yang terakhir, yaitu di situ ada 1 hari yang lebih baik daripada 1000 bulan, 1 hari yang lebih baik daripada 83 tahun, dan 1 hari yang lebih baik daripada 30.000 hari. Maka amat sangat beruntung bagi para peserta Ramadan yang bisa menjumpai dan bisa memaksimalkan 30 atau 10 hari
yang terakhir di bulan Ramadan. Maka ketika kita mendengar uraian yang disampaikan oleh Pak Cahyadi kemarin, Pak Cahyadi Takaryawan, beliau menyebutkan bahwa para ulama salaf hidupnya hanya untuk Ramadan. Digambarkan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa semoga amal-amal ibadahnya pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Inilah istimewanya bulan Ramadan, maka kita berharap kita bisa menjadi orang-orang yang muttaqin dengan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.